Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardian Priyadi di sini. Seperti biasanya saya akan memberikan cerita-cerita misteri buat kalian semua. Dan untuk edisi kali ini kita ada di segmen teman tidur. Jangan lupa kalian untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin mempunyai minat yang sama mendengarkan cerita-cerita misteri. Nah, untuk edisi kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri yang lumayan seru yang berjudul Siapa yang Tadi Saya Antar. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Diceritakan ada seorang anak yang bernama Jaja. Jaja ini berusia kurang lebih 20 tahun. Dia putus sekolah, jadi tidak sempat melanjutkan sekolahnya. Terakhir dia lulusan SMP karena memang keterbatasan biaya, si Jaja tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke SMA. Nah, singkat cerita, Jaja ini diajak sama pamannya untuk merantau ke kota. Jaja ini tinggal di daerah Banyuwangi dan dia beserta pamannya memang berencana akan merantau ke Surabaya. Pamannya sendiri bekerja sebagai kuli bangunan dan untuk awal-awal memang Jaja diajak sama pamannya ikut kerja di proyek tersebut. Nah, singkat cerita, Jaja dan pamannya ini berangkat menuju ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, keesokan harinya Jaja pun diajak oleh pamannya untuk bekerja di proyek tersebut. Pamannya berkata kepada Jaja, jadi untuk sementara kamu ikut paman dulu ya. Kamu ikut kerja di proyek, jadi yang penting kamu jangan malas. Kamu juga harus jujur, nggak boleh bohong atau apapun dan jaga nama baik paman ya. Oh iya paman, nanti saya akan berusaha untuk kerja dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menjaga nama baik paman. Ya udah, saya percaya sama kamu, Jak. Yang penting kita di sini di tempat perantauan orang, kita harus kerja dengan jujur supaya kita bisa dipakai terus, Jak. Siap, paman. Percaya sama saya. Ya udah, ayo sekarang kita berangkat kerja. Nah, singkat cerita, Jaja pun ikut pamannya ke proyek untuk menjadi seorang kuli bangunan. Nah, singkat cerita, sebulan, 2 bulan, kemudian Jaja pun punya ide kepada pamannya. Jaja pun berkata kepada pamannya, "Paman, ini gini man, kalau misalnya saya ada atau cari-cari kerja tambahan gimana paman?" "Ya nggak apa-apa, terserah kamu, Jak. Tapi gimana, kamu capek nggak kalau misalnya kamu nambah-nambah kerjaan lagi?" "Capek sih enggak sih paman, mumpung saya masih muda. Ini kan kebetulan saya ada motor. Gimana kalau misalnya kalau setelah pulang dari proyek saya jadi ojek, gimana paman? Menurut paman, apakah ide saya ini bagus atau gimana?" "Ya semua sih terserah kamu sih, Jak. Kalau paman sih dukung-dukung aja selama itu positif." "Iya sih man, soalnya gini, saya kemarin ketemu sama para pengojek yang di pojokan situ loh paman. Terus saya ngobrol-ngobrol sama mereka dan mereka pun nggak berkeberatan kalau misalnya saya kerja di sana. Ya asalkan kamu bisa ngatur waktu, terus kamu juga bisa jaga kesehatan sih enggak apa-apa. Yang penting kamu kerja harus jujur, Jak." "Siap paman." Nah, singkat cerita setelah mereka ngobrol, si Jajak pun akhirnya pergi ke pangkalan ojek. Nah, di pangkalan ojek itu Jajak pun ngobrol dengan para pengojek lainnya.
Gini Pak, saya ini kan sudah dapat izin dari paman saya, dan paman saya juga membolehkan saya jadi tukang ojek di sini. Gimana syaratnya, gimana kalau misalnya biar saya bisa jadi pengojek di sini? Awal aja nggak ada syaratnya aja. Yang penting kamu di sini ya kerja dengan baik aja. Maksudnya jangan saling menjelekkan temen, terus jangan juga nyerobot orderan temen. Ya di sini kan semuanya ada antriannya. Jadi kamu ya kalau misalnya mau kerja di sini ya nggak apa-apa. Kita juga baik-baik aja kok, nggak mempermasalahkan, dan kita juga udah kemarin udah ngomong ke teman-teman yang lain, para pengojek yang lain, mereka juga nggak apa-apa kok, Jak. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Ya lumayan buat tambahan. Apalagi bulan depan itu kan sudah puasa. Ya buat tambahan Pak, buat pulang kampung. Ya nggak apa-apa sih, Jak. Terus gimana? Kamu mulai kapan kerjanya? Rencananya sih besok Pak. Gimana? Apakah boleh saya besok langsung kerja Pak? Ya nggak apa-apa, besok aja nggak apa-apa. Besok kan juga hari Minggu. Jadi kamu di proyek kan juga udah libur. Kalau misalnya memang kamu mau ya mulai pagi aja nggak apa-apa. Kita nongkrong-nongkrong di sini sambil nunggu penumpang. Oh, ya udah, ya udah. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Saya mau dibantu bisa kerja di sini Pak. Nggak apa-apa aja. Sama-sama kita juga semua suka sama kamu kok. Soalnya kamu tuh orangnya juga kelihatannya orang baik. Ya alhamdulillah sih Pak. Kalau misalnya bapak-bapak merasa bahwa di sini saya orang baik. Ya udah Pak, saya balik ke paman saya dulu. Saya mau ngabarin paman saya kalau misalnya besok saya udah bisa kerja lagi, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah kamu pulang dulu ke pamanmu. Kamu kasih tahu pamanmu kalau misalnya kamu besok udah bisa kerja di sini, Jak. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak. Akhirnya Jaja pun meninggalkan teman-temannya yang di pangkalan ojek dan menuju ke pamannya. Akhirnya si Jaja pun menemui pamannya. Kemudian Jaja memberitahukan kepada pamannya bahwa dia mulai besok hari Minggu sudah bisa bekerja sebagai tukang ojek di pangkalan ojek tersebut. Paman, ini tadi saya udah ketemu sama teman-teman tukang ojek yang lain, dan insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan, besok mulai pagi saya mau ngojek paman. Oh gitu ya. Ya syukur deh kalau misalnya kamu diterima aja. Pesan paman cuma satu. Kamu hati-hati ya kerjanya. Jangan sampai berantem sama temen-temennya. Ingat ya, jaga nama baik paman. Siap paman. Oh iya paman, gini, nanti kalau misalnya saya mulai ngojek, rencananya habis dari proyek, Jaja langsung ke pangkalan ojek paman. Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa aja, terserah kamu aja. Yang penting hati-hati kalau kerja. Siap paman. Nah keesokan harinya di hari Minggu pagi akhirnya si Jaja pun berangkat menuju ke pangkalan ojek, dan dia pun bertemu sama teman-temannya yang lain. Singkat cerita mereka ngobrol ngalor ngidul, dan akhirnya ada seorang penumpang, dan kebetulan pada saat itu adalah giliran si Jaja untuk mengantarkan penumpang tersebut. Jak, itu Jak ada penumpang Jak. Sekarang kan giliran kamu. Ya udah kamu antar aja itu penumpangnya. Oh, iya iya siap 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 Pak. Si Jaja pun akhirnya menghampiri penumpang tersebut. Iya Mbak, mau tanya maunya diantar kemana ini Mbak? Oh ini loh Mas, tolong antar saya ke rumah makan yang ada di pojokan situ, di seberang sana loh Mas. Berapa ya Mas biasanya? Waduh, ini saya baru pertama kali kerja Mbak. Lah biasanya Mbak berapa? Biasanya sih 10.000 Mas. Ya udah nggak apa-apa, 10.000 aja sama saya Mbak. Oh ya udah. Akhirnya si Jaja pun mengantar penumpangnya menuju ke tempat tujuannya. Nah,
perjalanan dari tempat ojeknya ke rumah makan tersebut memakan waktu kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Nah, di tengah perjalanan mbaknya itu ngomong ke Jaja, "Maaf Mas, kalau mau boleh tanya nih, Masnya baru ya di sini ya?" "Oh iya Mbak, saya baru. Ini baru hari pertama saya kerja Mbak." Gini Mas, gimana kalau misalnya saya langganan sama Masnya tiap hari?" Maksudnya gimana ya Mbak? Gini, saya minta tolong, ini kan kebetulan saya juga lagi hamil Mas. Ini usia kehamilan saya juga udah mulai jalan 6 bulan. Maksud saya, kalau misalnya Masnya mau, Mas bisa jemput saya ke kos-kosan saya. Terus nanti Masnya langsung ngantar ke rumah makan tempat saya bekerja ini. Itu pun kalau Masnya mau. Tapi rencananya saya bayarnya sebulan sekali Mas. Gimana? Tenang aja deh, nanti bakal saya tambahin kok. Oh gitu ya. Ya ndak apa-apa sih Mbak. Tapi nanti gimana sama tukang-tukang ojek yang lain? Saya jadi ndak enak ini Mbak. Udah tenang aja, nanti biar saya yang ngomong sama mereka. Mereka itu udah lama kok Mas kenal sama saya. Oh ya sudah. Gini aja Mbak, nanti biar saya ngomong sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya teman-teman yang lain memperbolehkan ya saya ndak apa-apa. Oh ya udah. Nah, singkat cerita akhirnya Jaja pun sampai ke tempat tujuan. Kemudian Jaja pun kembali ke pangkalan ojek. Nah, sesampainya di tempat pangkalan ojek, Jaja pun mengutarakan apa yang diminta dari penumpangnya tersebut. Jadi gini bapak-bapak, saya tadi kan ngantar mbak yang hamil tadi. Saya tadi ngantar dia ke rumah makan ke tempat kerjanya. Oh iya, itu namanya Mbak Neneng, Jak. Dia udah lama di sini. Emang kenapa, Jak? Gini, Pak. Tadi Mbak Neneng tadi bilang ke saya, dia nawarin gimana kalau misalnya saya tiap hari jemput dia, Pak. Terus nanti untuk bayarannya saya dibayar sebulan sekali. Rencananya seperti itu. Lah, saya kan juga nggak enak nih, Pak. Kalau misalnya saya nggak ngomong sama bapak-bapak di sini. Ya itu udah rezeki kamu, Jak. Kamu ambil aja nggak apa-apa. Jarang-jarang loh ada orang yang mau dianterin kayak gitu. Apalagi dibayar sebulan sekali. Paling nggak kamu udah dapat satu penumpang. Pelanggan setia aja tiap bulan kamu dapat penghasilan. Ya masalahnya ini gimana sama bapak-bapak? Apakah saya boleh atau enggak? Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Wal aja enggak apa-apa, ambil aja. Itu udah rezeki kamu. Kita di sini fine-fine aja kok. Selama kamu ngomong apa adanya dan kamu nggak nyerobot orderan dari kita-kita semua. Oh ya udah berarti saya terima ya Pak ya. Iya nggak apa-apa. Kasihan juga Mbak Neneng itu. Dia kan juga lagi hamil ya. Kasihan dia ditinggal sama suaminya. Oh gitu. Iya, jadi Mbak Neneng itu barusan nikah, kemudian suaminya meninggal karena kecelakaan. Jadi ya kasihan Mbak Neneng itu sendirian sekarang. Oh ya udah, ini nanti rencananya sepulang kerja Mbak Neneng minta dijemput sama saya Pak. Gimana? Ya nggak apa-apa, jemput aja Jak. Kita nggak ada masalah kok Jak. Itu udah rezeki kamu. Ya udah deh Pak, terima kasih ya Pak. Iya sama-sama Jak. Kemudian tidak terasa hari pun sudah mulai malam. Lalu HP dari Jajak pun berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan dari Mbak Neneng. Halo Jak, ini saya Mbak Neneng. Oh iya Mbak, gimana Mbak? Ini saya udah selesai kerja Jak, gimana kamu bisa jemput saya apa enggak? Oh bisa Mbak, bisa. Ini saya masih di pangkalan ojek. Ya udah Mbak, saya ke sana sekarang. Ya udah Jak, saya tunggu ya Jak. Ya Mbak. Akhirnya Jaja pun meninggalkan pangkalan ojeknya dan menuju ke rumah makan tempat Mbak Neneng bekerja. Kemudian Mbak Neneng pun akhirnya naik ke atas motor dari Jaja. Nah, di tengah perjalanan mereka berdua pun akhirnya ngobrol. Kemudian Mbak Neneng ngomong kepada Jaja,
Ja, emang kamu tahu saya ini siapa? Oh, gimana ya Mbak? Saya tadi dapat informasi dari bapak-bapak. Ya, mereka menjelaskan Mbak Neneng itu siapa. Oh, ya, maaf Mbak, saya sebenarnya nggak tahu, cuman bapak-bapak tadi ngomong, menceritakan sedikit tentang Mbak Neneng. Nggak apa-apa Ja, iya, semua orang juga udah tahu kok. Jadi suami saya itu barusan meninggal Ja. Ini adalah anak pertama kami, kita juga baru nikah. Oh, iya iya Mbak, yang sabar ya Mbak, ini kan ujian dari Tuhan. Iya Ja, cuman saya kok agak ngerasa berat ngejalanin hidup Ja. Apa-apa saya sendiri, gak ada yang bantuin. Saya ini bingung Ja, apalagi perut juga udah mulai besar. Oh iya Mbak, sabar ya Mbak ya. Iya Ja, makasih ya buat supportnya. Oh iya Mbak, gini, mulai besok Mbaknya itu kan berangkatnya jam 7 pagi. Lah saya kan jam 8 kan kerja di proyek Mbak. Ya nanti saya langsung ke kosnya Mbak aja ya. Nanti langsung saya antarkan ke rumah makan seperti yang tadi. Oh iya Ja, mulai besok ya. Aku tunggu ya Ja, jam 7 harus udah standby di kos-kosan saya supaya saya nggak telat. Siap Mbak. Singkat cerita akhirnya Jajak pun selesai mengantarkan Mbak Neneng ke kos-kosannya. Kemudian Jajak pun akhirnya pulang menuju ke rumah pamannya. Nah, singkat cerita Jajak pun akhirnya sempat ngobrol sama pamannya. Paman, alhamdulillah paman, saya dapat pelanggan setia nih paman. Wih, baru 1 hari kerja udah dapat pelanggan setia, hebat banget kamu Ja. Iya paman, namanya Mbak Neneng. Mbak Neneng itu sekarang lagi hamil. Ya, saya diminta untuk ngantar dia tiap hari. Ya, alhamdulillah Ja, ini rezeki kamu. Tapi gimana? Teman-teman yang lain gak apa-apa? Gak apa-apa paman. Tadi saya udah ngomong sama mereka dan mereka juga baik-baik aja, gak apa-apa kok. Ya, syukurlah. Yang penting kerja dengan benar ya Ja. Iya paman. Mulai besok saya bangunnya agak pagian. Rencananya saya jam 7 pagi nganterin Mbak Neneng, nganterin dia kerja ke rumah makan tempat dia kerja. Oh gitu. Iya, jadi mulai besok saya nggak bisa berangkat bareng sama paman. Ya nggak apa-apa aja, urusin aja itu pelanggan kamu. Iya paman, kasihan dia. Emang kenapa? Ya singkat cerita akhirnya paman dan Jaja pun ngobrol. Keesokan harinya tepat jam 7 Jaja pun akhirnya pergi menemui Mbak Neneng di kos-kosannya untuk mengantarkan dia ke tempat kerjanya. Nah singkat cerita sehari 2 hari akhirnya seminggu akhirnya sebulan, Jaja pun mendapatkan gaji pertama dari Mbak Neneng. Nah ceritanya dia dapat uang untuk ojek itu, dan Jaja pun mengucapkan terima kasih kepada Mbak Neneng karena sudah sudah mau menjadi pelanggan setianya. Mbak Neneng pun senang karena merasa terbantu dan gak repot-repot jalan dari kos-kosannya menuju ke tempat pangkalan ojek. Jadi ya sama-sama menguntungkan ya teman-teman. Nah singkat cerita bulan Ramadan pun akhirnya tiba. Kemudian kebiasaan dari keluarga si Jaja ini adalah ketika bulan Ramadan itu mereka nggak boleh kerja, jadi mereka fokus ibadah. Singkat cerita, Jaja pun pamitan kepada teman-teman ojeknya dan dia rencananya bakal balik ke tempat ojeknya setelah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian Jaja pun tidak lupa nyamperin ke Mbak Neneng, kemudian bilang kalau misalnya selama bulan Ramadan dia nggak bisa nganter Mbak Neneng karena harus pulang kampung dan mau fokus ibadah dan ngurusin keluarganya di rumah. Mbak Neneng pun tidak berkeberatan dan mengiyakan permintaan dari Jaja. Tapi Jaja juga bingung
Nanti gimana Mbak Nenengnya tiap hari kerja? Nggak apa-apa Jak, gampang. Nanti saya bisa nyuruh tukang ojek yang lain. Yang penting nanti setelah Lebaran kamu harus jemput saya loh ya. Ini usia kandungan saya udah 8 bulan Jak. Bulan depan saya udah mau lahiran. Siap Mbak Neneng, pokoknya nanti habis Lebaran saya pasti jemput Mbak Neneng. Nah, singkat cerita ketika Ramadan tiba, akhirnya Paman dan juga Jajak pun balik lagi ke Banyuwangi untuk merayakan Ramadan dan juga Lebaran di sana. Nah, singkat cerita ya teman-teman, setelah Lebaran akhirnya Paman dan juga Jajak pun kembali bekerja ke Surabaya. Nah, di Surabaya ketika mereka nyampe pada malam hari, keesokan harinya Jajak pun akhirnya menemui teman-teman ojeknya, ya silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, ya seperti itulah ya. Kemudian Jajak pun ngomong kepada teman-temannya, gimana nih selama sebulan saya tinggal, ada berita apa nih? Oh alah Jak, iya, nggak ada berita apa-apa kok, semuanya baik-baik saja. Oh, oh iya Pak, selama puasa atau Lebaran gitu gimana, rame apa enggak ya kalau misalnya ojek-ojek kayak gini? Ya alhamdulillah sih Jak, ada aja. Tapi ya kalau misalnya puasa apalagi mendekati Lebaran tuh rame Jak. Sebenarnya sayang banget kamu pulang. Oh gitu ya. Enggak sih Pak, rencananya ini masih rencana sih kalau saya masih bertahan di sini. Tahun depan kalau misalnya puasa sama Lebaran saya enggak pulang Pak. Oh gitu ya Jak. Iya. Ya nggak apa-apa sih Jak. Kalau misalnya kamu mau cari rezeki ya nggak apa-apa. Kita seneng-seneng aja kok. Oh ya udah Pak, saya mau balik ke Paman dulu. Soalnya ada urusan yang belum selesai Pak. Oh iya Jak, hati-hati ya. Siap. Nah kemudian Jaja pun kembali ke rumah pamannya. Nah ketika sampai di rumah paman, Jaja pun dapat telepon. Dan telepon itu dari Mbak Neneng. Jak, gimana? Kamu udah balik apa belum? Oh alhamdulillah udah Mbak. Oh ya udah kalau sudah, mulai besok jangan lupa ya anterin saya. Siap Mbak. Ya udah Jak, besok saya tunggu ya Jak, pagi jam 7. Oke Mbak, siap. Besok saya jemput jam 7. Ya udah saya tunggu ya Jak. Iya Mbak. Nah, setelah mengangkat telepon, akhirnya keesokan harinya Jaja pun menemui Mbak Neneng di kos-kosannya Mbak Neneng. Ya, dan dia melihat di situ perutnya semakin membesar teman-teman. Jadi udah usia 8-9 bulan, sudah tinggal menghitung hari untuk melahirkan. Kemudian Jaja menyapa Mbak Neneng. Waduh, perutnya udah besar Mbak. Iya Jak, udah 8 bulan, 9 bulan, udah mau 9 bulan Jak. Ya tinggal ngitung hari aja Jak. Loh, kalau hamil besar gini kenapa nggak libur aja Mbak? Aduh, nanggung Jak. Ntar minggu depan aja libur. Lagian juga saya mau gajian Jak. Sayang kalau misalnya nggak dilanjutin. Oh, ya udah Mbak, saya antar Mbak. Iya Jak. Nanti kalau bawa motornya pelan-pelan ya Jak. Iya Mbak, siap. Akhirnya Jaja pun mengantarkan Mbak Neneng seperti biasanya ke tempat kerjanya. Kemudian di malam harinya Jaja pun dapat telepon dari Mbak Neneng untuk menjemputnya. Lalu Jaja pun menjemput Mbak Neneng di rumah makan tersebut. Kemudian ada sedikit hal yang aneh ketika Jaja melihat kondisi Mbak Neneng. Kondisi Mbak Neneng ketika Jaja menemui dia ketika malam hari, di situ kelihatan banget bahwa muka Mbak Neneng pucat sekali dan benar-benar kayak orang yang lagi sakit. Kemudian Jaja menghampiri Mbak Neneng dan Jaja pun berkata kepada Mbak Neneng, Mbak Neneng baik-baik saja Mbak. Oh iya Jak, cuma agak capek aja. Enggak, Mbak Neneng itu loh mukanya kok kelihatan pucat banget. Oh emang kelihatan ya Jak? Kelihatan Mbak. Mbak Neneng baik-baik aja Mbak. Iya nggak apa-apa, baik-baik aja kok Jak. Ya udah,
Ayo mbak, saya antar pulang mbak. Iya Jak, pelan-pelan ya Jak. Iya. Kemudian Jaja pun mengantar pulang Mbak Neneng. Singkat cerita di tengah jalan, Mbak Neneng pun ngobrol sama Jaja. Jak, kalau misalnya aku udah nggak di sini, kamu nggak apa-apa Jak. Maksudnya gimana Mbak? Ya kayaknya sih aku udah nggak bakalan di sini lagi Jak. Oh, pikiran dari Jaja mungkin Mbak Neneng mau pulang kampung dan melahirkan di sana. Ya nggak apa-apa sih Mbak, kalau misalnya Mbaknya nggak di sini ya nggak apa-apa. Yang penting Mbak sama saya harus tetap saling jaga silaturahmi. Iya Jak. Oh iya Jak, jangan lupa ya nanti di tengah jalan di seberang pos satpam itu kan ada orang jualan sate ayam. Tolong nanti saya dibelikan ya Jak. Oh iya Mbak, gampang. Nah singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di pos satpam dan Jaja pun turun dari motornya dan Mbak Neneng menunggu di motornya. Kemudian Jaja pun membelikan sate ke tukang sate tersebut. Nah singkat cerita setelah satenya udah siap, Jaja kembali ke motor dan membonceng Mbak Neneng menuju ke kos-kosannya. Mbak, ini satenya Mbak. Oh iya makasih ya Jak. Iya. Loh mbaknya kok masih makan sate ambil-ambil kayak gitu? Loh emang gak boleh ya Jak? Enggak sih, enggak apa-apa. Nah ketika mereka menuju ke kos-kosannya Mbak Neneng, ada sesuatu hal yang aneh gitu ya dari Mbak Neneng. Jaja mencium bau anyir, bau darah yang bersumber dari Mbak Neneng. Kemudian Jaja pun berpikiran mungkin itu bau dari selokan atau apa gitu ya. Tapi kok baunya itu bener-bener menyengat banget gitu ya. Ya ini mungkin bau selokan kayaknya ya, bukan dari Mbak Neneng. Tapi kok kayaknya sih sumbernya dari Mbak Neneng. Tapi ya sudahlah. Akhirnya Jaja pun membuang pikiran-pikiran jelek tersebut dan akhirnya mengantarkan Mbak Neneng sampai di depan kos-kosan. Kemudian Mbak Neneng memegang tangan dari Jaja. Jak, ini uangnya. Loh, Mbak Neneng kok bayar Mbak? Ya enggak apa-apa, jaga-jaga aja kalau misalnya sewaktu-waktu saya nggak ada. Maksudnya? Ya nggak apa-apa, udah nggak usah banyak tanya. Ini kamu bawa aja uangnya untuk hari ini. Oh iya Mbak, iya Mbak. Terus gimana? Besok saya jemput lagi atau gimana? Iya nggak apa-apa. Besok kamu jemput lagi aja. Oh iya Mbak, iya Mbak. Akhirnya Jaja pun meninggalkan Mbak Neneng dan pulang ke rumah pamannya. Nah, ketika dia pulang ke rumah pamannya, dia bertemu dengan pamannya dan ya singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol dan keesokan harinya Jaja pun seperti biasanya menjemput Mbak Neneng di kos-kosannya. Kemudian dia menjemput Mbak Neneng dan mengantarkan ke tempat kerjanya seperti biasanya. Tapi pada saat itu setelah sampai dari tempat kerjanya di rumah makan tersebut, Jaja tidak langsung ke proyek, tapi dia mampir ke pangkalan ojek di mana di situ teman-temannya lagi berkumpul. Jak, dari mana pagi-pagi? Oh iya Pak, ini tadi barusan nganterin Mbak Neneng. Neneng? Iya, barusan saya tadi nganterin Mbak Neneng. Yang bener Jak? Loh iya Pak, mulai kemarin saya juga nganterin dia kok. Tadi malam juga saya anterin. Yang bener Jak? Beneran Pak, emang kenapa? Kemudian teman-teman ojeknya saling memandang. Kemudian Jaja pun disuruh duduk. Jak, sini Jak, kamu duduk dulu Jak. Kita mau ngobrol sama kamu. Oh iya, emang kenapa Pak? Jadi gini Jak, sewaktu kamu pergi waktu awal puasa, setelah seminggu dapat
puasa itu, hari ketujuh, itu Mbak Neneng meninggal dunia. Ah, yang bener Pak, orang tadi saya masih nganter dia kok Pak. Bener Jak, jadi Mbak Neneng itu ceritanya dia itu jatuh dari lantai 2. Jadi waktu dia jemur pakaian, dia terpeleset dan jatuh Jak. Dan Mbak Neneng sama bayi yang ada dalam kandungannya tidak terselamatkan. Wah, bercanda nih Pak. Loh, bener Jak. Gimana ceritanya? Orang tadi pagi saya barusan ngantar dia Pak. Makanya kita juga bingung Jak. Yang kamu antar siapa? Ya Mbak Neneng, orang tadi malam juga dia beli sate, terus saya antar. Nggak tahu deh Jak, yang kamu antar siapa. Tapi memang seperti itu Jak. Kalian semua tuh bercanda ya Pak ya? Mau ngeprank saya atau gimana? Atau kenapa sih Pak? Loh, kita nggak bercanda Jak. Coba kamu tanya orang sekitar sini semuanya. Masa sih Pak? Iya Jak. Udah, kamu percaya sama kita. Aduh, nggak tahu deh Pak. Ya udah, saya mau kerja dulu Pak. Saya mau ke proyek. Ya udah Jak, hati-hati. Nah, akhirnya si Jaja pun berangkat ke proyek. Nah, selama di proyek Jaja pun bingung gitu ya, karena mendengar cerita dari teman-temannya, dan si Jaja pun juga merasa bingung karena tadi pagi dia barusan ngantar Mbak Neneng, tapi kata mereka teman-temannya Mbak Neneng meninggal. Nah, akhirnya si Jaja pun ketika istirahat siang mempunyai inisiatif untuk telepon Mbak Neneng. Kemudian Jaja menelpon dan ternyata diangkat. Halo Mbak Neneng. Oh iya Jak, kenapa? Oh enggak Mbak, ini saya tadi kan ceritanya habis ngantar Mbak Neneng, terus saya mampir ke tempat pangkalan ojek. Kemudian saya ngobrol sama teman-teman dan saya dapat kabar katanya Mbak Neneng udah meninggal Mbak. Bisa aja Jak. Lah yang kamu antar tadi siapa? Saya bebek aja kok dibilang meninggal. Lah ya itu Mbak, makanya saya bingung apa teman-teman lagi bercanda atau gimana. Ya mungkin mereka bercanda aja. Jangan lupa ya nanti malam kamu antar saya. Oh iya, siap Mbak. Nah, setelah telepon akhirnya pada malam hari Jaja pun akhirnya menjemput Mbak Neneng seperti biasanya. Tapi ketika Jaja ada di rumah makan tersebut, dia tidak melihat sosok Mbak Neneng. Ditunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, akhirnya Jaja pun berinisiatif untuk ke rumah makannya dan menanyakan keberadaan dari Mbak Neneng. Maaf Mas. Oh iya, ada apa? Ini saya mau tanya, saya kan tukang ojeknya Mbak Neneng, tiap hari saya nganterin Mbak Neneng. Ini tadi Mbak Neneng siang tadi telepon ke saya, katanya suruh jemput seperti biasanya. Lah ini kok saya tunggu udah 15 menit kok nggak keluar-keluar Mbak Nenengnya Mas. Mbak Neneng? Iya Mas, Mbak Neneng yang hamil itu. Mas, Mbak Neneng udah meninggal Mas. Waktu puasa dia tuh meninggal. Dia jatuh dari kos-kosannya. Ah, yang bener Mas. Orang tadi pagi saya nganter dia kok. Iya Mas, benar. Mbak Neneng itu udah meninggal. Masa sih Mas? Iya Mas, Mbak Neneng udah meninggal dan udah dimakamkan kok di desa kelahirannya di Jombang. Oh, beneran Mas? Bener Mas. Akhirnya Jaja pun meninggalkan rumah makan tersebut dan agak sedikit lemas gitu ya. Kalau misalnya memang Mbak Neneng meninggal tadi siang kok masih bisa telepon sama saya, pikir si Jaja. Akhirnya si Jaja pun punya inisiatif untuk menemui tukang sate. Kemudian Jaja ngobrol ke tukang satenya. Pak, maaf nih Pak ya, tadi malam saya kan kesini Pak beli sate. Oh iya Mas, iya saya ingat Masnya.
Nah, Bapak tahu kan waktu saya beli sate itu saya ngomong ke Bapak kalau yang misalnya beli itu bukan saya tapi penumpang saya. Oh iya, iya Mas. Bapak kan juga saya tunjuk kan di mana orangnya. Dia waktu itu ada di sebelah motor saya. Oh iya, iya Mas. Nah, Bapak tahu kan kalau itu adalah Mbak Neneng? Iya Mas. Gini Mas. Waktu Emas kesini, waktu beli sate, Emas bilang kalau Emas beliin Mbak Neneng. Kemudian Emasnya nunjuk ke motor Emasnya. Katanya Mbak Neneng ada di motor. Maaf Mas, sebenarnya waktu itu saya itu nggak lihat siapa-siapa. Dan saya itu mau ngasih tahu ke Emas kalau Mbak Neneng itu sudah meninggal. Tapi karena memang pesanan sate saya banyak, jadi ya saya belum sempat ngobrol ke Emas, belum sempat ngasih tahu kalau Mbak Neneng itu udah meninggal. Yang bener Pak. Iya Mas. Jadi tadi malam itu Masnya itu beli sate itu sendirian, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya si Jajak pun lemas karena semua orang mengatakan kalau Mbak Neneng sudah meninggal. Akhirnya buat menuntaskan rasa keingintahuannya, akhirnya Jaja pun ke tempat kosnya Mbak Neneng dan menemui ibu kosnya. Kemudian ditanyain dan ibu kosnya juga mengatakan hal yang sama bahwa Mbak Neneng sudah meninggal. Di situ Jaja pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena memang dia sudah merasa dekat dengan Mbak Neneng. Akhirnya Jaja pun pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang, di belakang Jaja ada suara yang bilang, "Ja, makasih ya, selama ini kamu sudah mengantar saya, selama ini kamu udah membantu saya, selama ini kamu udah meringankan beban saya. Maaf ya kalau Mbak Neneng ada salah." Seketika si Jajak pun nge-freeze teman-teman, dan tidak terasa air matanya pun keluar. Kemudian Jajak pun bilang, "Iya Mbak Neneng, saya juga minta maaf kalau saya ada salah. Maafin saya ya Mbak. Sekarang Mbaknya mendingan balik lagi ke alam Mbak. Saya ngucapin terima kasih banyak juga ya Mbak. Maafin kalau saya ada salah-salah." Iya Jak. Nah, seketika itu akhirnya tidak ada suara lagi di belakang Jajak, dan kemudian Jajak pun sampai rumah, dan kemudian dia sholat, kemudian dia tidur, dan keesokan harinya dia bekerja seperti biasanya. Jadi itulah ya teman-teman cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan cerita misteri ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian yang memang mempunyai minat yang sama dengan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.